Mau habisi Denny Siregar, ternyata senjata kadrun makan tuan. Ia membongkar data seseorang ke publik, entah media sosial entah media lainnya, tanpa persetujuan yang bersangkutan adalah tindakan melawan hukum. Apalagi kalau mengumbar di medsos, dia bisa dijerat dengan 10 tahun penjara. Sebenarnya pembongkaran data pribadi ke publik sudah sering terjadi, bahkan dilakukan orang-orang yang pro pemerintah. Tetapi sejauh ini tidak pernah mereka menyebarkan data orang secara lengkap dan terbuka. Itu pun biasanya hanya membongkar data orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang berusaha menyembunyikan identitasnya. Jadi mereka membongkar itu dengan tujuan untuk yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya atau agar segera ditangkap polisi. Misalnya ada yang menghina presiden di medsos dengan menggunakan nama samaran, mereka mengulik media sosial yang bersangkutan sampai ketemu identitasnya secara lebih jelas. Tetapi data tersebut didapatkan berdasarkan penelusuran jejak digitalnya. Itulah sebabnya data orang tersebut tidak pernah lengkap. Pembongkaran data itu diharapkan agar orang tersebut lebih cepat ditangkap kepolisian. Hal seperti ini tidak terjadi sekali dua kali, sebab yang melakukan pelanggaran hukum tidak hanya 1-2 orang. Bahkan sekali penghinaan dan ujaran kebencian beredar di medsos, seolah itu sudah menjadi makanan empuk mereka. Mungkin karena terlalu sering identitas para penghina dan ujaran kebencian itu terbongkar ke publik dari kalangan kadrun, mereka mau balas dendam kepada orang-orang pro pemerintah yang dianggap berpengaruh dan berpotensi untuk dihabisi dengan cara membongkar data pribadi. Mereka mau melakukan secara lebih ekstrim dan tampak wow. Kebetulan Denny Siregar mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan berpotensi dihabisi. Mereka kemudian menyebar data pribadi DS mulai dari nama lengkap, alamat, nomor KK, nomor KTP, email ponsel, detail ponsel, dan lainnya. Semua data itu adalah data yang diberikan DS ke operator telekom, yaitu Telkomsel. Dikira kadrun kalau DS yang disebar itu lebih lengkap akan nampak lebih hebat dan menghabisinya lebih mudah. Mereka mungkin menganggap dengan begitu DS akan habis atau dihabisi dengan sendirinya. DS itu bukan orang yang berusaha bersembunyi atau menghilangkan jejak ataupun berusaha lari dari kejaran aparat. Dia masih aktif di medsos, fotonya sudah disebar kemana-mana. Orangnya pun kita tahu bahkan pernah muncul di televisi. Itu artinya tanpa perlu menyebarkan data selulernya pun orang sudah tahu siapa DS. Jadi tidak ada alasan menyebarkan data pribadinya. Kecuali kadrun mau mempersekusi atau menghabisi DS di kediamannya, barulah masuk akal detail data diperlukan. Perhitungan kadrun meleset, orang seperti DS mau dihabisi pakai sebar data, ya pasti tidak mempan. Justru langkah ini akan membalik menghantam kadrun dan Telkomsel yang diduga sarang kadrun. Yang pertama, kadrun menyebar identitas DS tanpa izin terancam pidana 10 tahun. Siapa saja mereka, tinggal telusuri saja di media sosnya. Di situ semua tampak orang-orang yang mengumbar data pribadi DS dengan sangat vulgarnya. Orang-orang ini kalau diadukan tidak akan bisa menghindar dari jerat hukum, tinggal menunggu DS-nya saja atau tidak melaporkan ke pihak berwajib. Niatnya mau menghabisi DS, tapi bukan tidak mungkin mereka lagi yang akan habis. Ini ibarat senjata makan tuan. Yang kedua, Telkomsel harus bertanggung jawab. Data DS yang disebarkan di media sosial tersebut adalah data-data yang dimiliki pihak Telkomsel sebagai operator seluler. Kerahasiaan data itu harusnya terjaga oleh pihak operator. Mereka bertanggung jawab atas kerahasiaan data semua pelanggan Telkomsel. Jika ada data yang bocor, mereka harus bertanggung jawab. Pada kasus DS, pihak Telkomsel bisa diminta klarifikasi atau bahkan digugat ke pengadilan dengan dugaan pembocoran data. Pihak Telkomsel sendiri sebenarnya dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi persoalan tersebut. Misalnya menelusuri apakah benar data itu dari mereka, mencari siapa yang mengambil data dan lain sebagainya. Sejauh ini tanggapan dari Telkomsel terhadap kasus DS masih formal-formal saja. Tidak ada keterangan apakah data itu dari pihaknya ataupun tidak. Telkomsel hanya menyatakan siap untuk bekerja sama. Tentu saja Telkomsel tidak akan mempertaruhkan kredibilitas perusahaan hanya karena kasus kecil yang memang akan mampu menghancurkan mereka. Ada kemungkinan mereka akan menyerahkan si pencuri data sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Yang ketiga, kadrun di Telkomsel mulai terancam. Bocornya data dia diduga adanya keterlibatan oknum di Telkomsel. Sebab menurut pengamat sangat tidak mungkin data Telkomsel bocor tanpa keterlibatan orang dalam. Dan orang dalam tersebut adalah kadrun. Kenapa? Sebab data itu ada di tangan kadrun dan digunakan untuk menyerang DS yang pro pemerintah. Masuk akal sih walau belum terbukti. Tetapi ada yang lebih penting dari situ. Kasus DS ini makin meyakinkan publik bahwa Telkomsel dan mungkin BUMN lain telah disusupi kadrun dan gerombolannya.
Ketika publik yakin Telkomsel disusupi kadrun, maka desakan pembersihan Telkomsel dari kadrun akan semakin besar. Posisi kadrun pun akan terancam dengan sendirinya. Terakhir, kasus di sini membuktikan bahwa negeri ini rentan kebocoran data. Sejauh ini sudah ada perusahaan besar yang data pelanggannya bocor, seperti Bukalapak dan Tokopedia. Dan sekarang Telkomsel, ini sangat berbahaya. Dikutip dari sifu.com dan artikel ini ditulis oleh Maura Sifu dan terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu, Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat